Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Pada kesempatan ini ada sebuah pertanyaan tentang masalah bolehkah orang yang haid itu membaca Al-Quran. Mungkin ini banyak fenomena-fenomena di zaman sekarang. Sebelum kita memasuki kepada judulnya, maka yang paling penting buat kita hari ini, sekali lagi kalau kita mau berbuat kebaikan, maka harus sesuai dengan standar SOP. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan kebaikan ternyata dalam hati kita masih ada keraguan. Nabi selalu bilang, dak mayur, tinggalkan sesuatu yang membuat kita ragu. Nah, ada pertanyaan tentang masalah bolehkah orang yang haid atau perempuan yang haid itu membaca Quran. Ini ada beberapa kitab, nanti saya buka. Insya Allah yang pertama saya akan buka dalam kitab ini Bujairimi. Dalam kitab Bujairimi. Ini pada jilid yang pertama ya. Jadi pada jilid yang pertama di sini dikatakan haram bagi perempuan yang haid wasalisu qiraatu syai'in minal qur'ani bil lafzi. Jadi haram bagi perempuan haid itu membaca Quran dengan lafaz. Jadi bagi perempuan yang haid itu haram membaca Quran dengan lafaz. Nanti dalam kitab Bujairimi yang penting saja di jilid pertama halaman 357. Saya bacakan. Tanbihun. Yahillu liman bihi hadasun akbaru azkarul Qur'an wa ghairuha. Jadi halal bagi orang yang punya hadas besar oleh zikir Quran. Jadi kalau dia zikir Quran artinya boleh. Seperti misalkan dia membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang haid membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi itu pun syaratnya nanti dia harus niatin untuk zikir. Maka fa in qasadal qur'ana wahdah. Kalau ternyata dia itu niatinnya Quran. Dia niatinnya Quran saja atau ternyata ma'azikir dia niatin setelah zikir. Maka dikatakan hurrima, diharamkan. Jadi harus niat zikir toh. Jadi misalkan ada orang haid kemudian dia naik kendaraan kemudian dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, doa untuk musafir. Itu pun haram kalau dia niat Quran. Dia harus niat dulu zikir. Kenapa alasannya gini, secara logis perempuan yang haid itu baca Quran itu haram karena Quran itu kalamullah, kitab suci. Sedangkan pada perempuan itu dirinya lagi tidak suci karena ada darah. Maka perempuan itu ketika baca Quran itu haram. Itu dasar hukumnya pertama. Nggak mungkin Quran yang begitu suci dibaca kepada perempuan yang haid lagi tidak suci atau kotor. Berbeda halnya bagi orang yang tidak punya wudhu. Kalau dia nggak punya wudhu, maka dia baca Quran boleh. Karena dasarnya dia nggak punya wudhu saja. Dirinya belum tentu dia itu ada darahnya, artinya dia najis, enggak. Tapi beda, ada perempuan haid itu dianggap najis karena dia darah. Haid itu kan damun, darah. Nah kemudian saya buka langsung kepada kitab Majmu. Ini ada kitab Majmu Syarah Muhazzab. Ini saya sudah tandain pada jilid yang ketiga. Pada jilid yang ketiga di sini di halaman 282. Dikatakan qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa yahrumu 'alaiha qiraatul Qur'an.
haram bagi perempuan yang haid itu membaca Quran. Kenapa? Liqauli sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yaqra'uz zunubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Tidaklah boleh orang yang junub dan orang yang haid itu membaca sedikit pun dari Al-Quran. Jadi orang yang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Akhirnya di sini dikatakan parun fi mazahibil ulama fi qiraatil haidi Al-Qur'ana. Jadi tentang masalah orang haid baca Quran dikatakan qad zakarna anna mazhabana al-masyhur tahrim. Gitu, tahrim, bahwa mazhab kami Syafi'iyah itu mengharamkan bagi orang yang haid dia membaca Quran. Itu. Terus wan Malikin wa Abi Hanifah wa Ahmad, ada dua riwayat. Jadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ada riwayat. Satu dia haram, yang kedua dia boleh. Ini orang yang haid menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad, menurut Imam Abu Hanifah yang pertama, riwayat pertama mengatakan haram, riwayat kedua yang mengatakan boleh. Dan ini sependapat dengan Imam Daud Az-Zahiri. Kenapa? Karena ada dalil tentang masalah Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah, dikatakan annaha kanat taqra'ul Qur'ana wa hiya haidun. Siti Aisyah itu pernah baca Quran ketika dia haid. Nah, wali anna zamanau yatulu payakhafu nisyanuhu. Karena Siti Aisyah itu dulu penghafal Quran, kemudian karena haid itu lama, nanti takutnya akhirnya jadi lupa hafalan Quran. Jadi kalau di sini jelas ya, berarti gampangnya gini, orang yang haid dia itu haram baca Quran kecuali bagi hafizah. Jadi bagi para penghafal Quran itu boleh membaca Quran. Kenapa? Karena takut dikhawatirkan nanti hafalannya hilang. Maka dikatakan nisyanul Quran kabiratun, lupa dengan Al-Quran itu dosa besar. Misalkan ada seorang hafizah, kemudian dia haid, dia boleh baca Quran karena dengan dalil mana? Siti Aisyah pernah membaca Quran ketika dia haid. Tapi ingat dalil ini karena dianggap bahwa supaya jangan lupa hafalannya. Itu dasarnya dulu, dasarnya itu. Nanti saya akan memberikan di dalam kitab Syarah Muhadzab ini ada beberapa pendapat lagi. Jadi kesimpulannya orang haid haram membaca Al-Quran. Kenapa alasannya? Secara logis bahwa Quran itu kitab suci, nggak mungkin dibaca oleh orang yang haid. Kecuali ternyata dia para penghafal Al-Quran. Ketika dia haid, perempuan haid itu masih boleh karena ada dalil dari Siti Aisyah pernah membaca Quran supaya hafalannya tidak hilang, dia membaca ketika waktu haid. Itu intinya di situ. Jadi kalau selain hafizah nggak boleh, selain dia bukan penghafal nggak boleh. Dan juga syaratnya dia harus hanya untuk mengulang saja, nggak boleh nambahin. Misalkan dia nambahin bacaan, hafalan nggak boleh. Tapi dia hanya untuk mengulang hafalannya yang kemarin, yang jangan sampai lupa. Gitu. Kalau nambahin nggak boleh. Misalkan dia udah hafal 5 juz, kemudian ternyata dia mau nambahin ke juz ke-6. Kemudian dia lagi haid, nggak boleh. Tapi kalau untuk mengulang dia boleh. Supaya nggak lupa. Supaya nggak hilang hafalannya. Karena nisyanul Quran kabiratun. Akhirnya di sini dikatakan wahtaja ashabuna wal jumhur bihadas ibni Umar al-Mazkur walakinahu doibun. Hadis ini ya lemah, dikatakan doib. Wabil qiyasi al-junub. Fa inna man khalafa fiha wa fikun al-junubi illa Daud. Kemudian bagaimana tentang masalah pekerjaan Siti Aisyah yang tadi? Nah, di sini dikatakan bahwa pekerjaan Siti Aisyah ini itu jelas-jelas kata ulama, kalau Siti Aisyah itu dia itu kenapa? Karena memang karena waktu haid itu misalkan golibnya haid, kebiasaan haid 6 hari, takut hafalannya hilang. Maka boleh. Tapi kalau ternyata hafalannya nggak hilang, maka haram. Apalagi wabil khusus misalkan guru-guru ngaji perempuan,
Al-Quran, lagi haid haram. Ini dalam kitab Kashifa itu jelas betul bahwa ternyata perempuan haid itu haram untuk membaca Al-Quran kecuali bagi hafiz dan hafizah. Ada memang dari pendapat jumhur para mufti Mesir, itu para mufti-mufti Mesir, ahli fatwa di kota Mesir, itu boleh perempuan yang haid membaca Quran, tapi dengan syarat kalau dia itu darurah. Apa? Emergensi, seperti misalkan dia mau ujian, misalkan katakan mahasiswi Mesir ketika mau ujian ternyata ujiannya tahfiz. Maka dalam fatwa Mesir itu masih boleh. Kenapa ad-darurah? Karena memang harus ujian. Sedangkan nanti dalam kaidah ad-darurah tubihul mahzurah. Kali ad-darurah tubihul mahzurah. Yang emergensi, yang ternyata mendesak itu bisa membolehkan yang tadinya dilarang. Karena sifatnya mendesak, dia harus ujian. Ujiannya itu adalah hafalan Quran, bacaan Quran, maka dalam pendapat mufti Mesir itu boleh. Tapi sekali lagi, dasarnya haram bagi perempuan haid untuk membaca Quran. Wabil khusus ibu-ibu yang lagi haid kemudian dia baca ya Yasin. Nah kecuali dia baca separuh ayat tapi niatnya zikir. Sekali lagi niatnya zikir itu boleh. Niatnya syaratnya zikir dia boleh. Seperti tadi ada orang meninggal dia dengar di kupingnya kemudian dia baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun sedangkan dia lagi haid tapi niatnya zikir. Itu masih boleh. Tapi kalau guru ngaji, misalkan perempuan, dia ngajarlah Al-Quran haram. Guru sekolah, dia baca Quran haram. Jangan sampai Quran yang begitunya mulia dibaca dengan orang yang tidak mulia. Jadi sekali lagi karena ada hadis Rasulullah, kata Nabi, la yaqra'u dzunubu awil haidu syai'an minal Quran. Orang junub, orang yang haid itu haram untuk membaca Al-Quran. Kecuali satu, dia itu hafizah karena dia takut untuk nanti hafalannya hilang, tapi bukan berarti nambahin hafalan. Yang kedua adalah kalau ternyata darurah, emergensi karena harus ujian. Itu pun adanya di fatwa Mesir. Tapi secara Syafi'iyah haram toh. Secara Syafi'iyah haram. Itu memang ada. Nanti misalkan saya buka di dalam, misalkan itu dalam kitab Tarsyihul Mustafidin itu syarah daripada kitab Fathul Mu'in. Itu memang yang membolehkan diantaranya mazhab Syafi'i yang kaulnya kaul jadid. Yang mengatakan bahwa dalam kitab Tarsyihul Mustafidin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, itu boleh bagi perempuan pun syaratnya perempuan yang haid tapi dia menghafal Quran karena takut nisyanul Quran kabiratun. Itu sesuai dengan kaul jadid dari Imam Syafi'i yang memang ini sama dengan pendapat Imam Malik. Jadi dari sini punya kesimpulan bahwa perempuan yang haid itu haram membaca Quran karena perempuan yang haid itu dalam keadaan najis. Quran itu suci. Berbeda ada orang yang kagak punya wudu, maka dia boleh baca Quran. Itu udah boleh kalau nggak punya wudu karena membaca Quran hanya sekedar sunnah wudu saja. Berbeda dengan megang Al-Quran. Kalau megang Quran itu wajib pakai wudu. Kalau baca Quran sunnah pakai wudu. Dalam Qurannya jelas la yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh Quran itu disentuh kecuali dalam keadaan orang suci. Jadi kalau megang Quran wajib pakai wudu. Kalau baca Quran hanya sunnah pakai wudu. Tapi kalau bagi perempuan haid itu haram membaca Quran kalau dalam keadaan najis sedangkan Quran itu suci. Nah, kemudian boleh juga adalah kalau dia emergensi, seperti dia harus ujian di hari itu, ujian hafalan Quran. Gitu. Nah ini mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi teman-teman yang mau bertanya tentang ini, pada dasarnya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang begitu baik ibadah tapi kita tidak standar dengan SOP fikih. Karena dalam ilmu itu harus kita pelajari juga adalah ilmu fikih. Kalau seandainya kata taklimu taklim, kalau seandainya sholat itu wajib, maka belajar ilmu sholat itu lebih wajib dari sholatnya.
Kalau seandainya baca Quran itu wajib, maka belajar ilmu Quran itu lebih wajib daripada membacanya. Itu penting. Kenapa kalau sekarang gambaran kenapa kita harus sekolah? Kemudian kenapa nggak langsung kerja? Karena ilmunya lebih penting daripada kerjanya, gitu. Ilmunya lebih penting daripada kerjanya. Mudah-mudahan ini manfaat. Sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.